saya Muhammad Hasbi Zikrullah sebagai Haidar. Saya Rasyadillah sebagai Relin. Saya Salsabila Khairunisa sebagai Rain. Saya Zaskia Mizanul Hussein sebagai Mauzi. Saya Ustaz Fatana Permaida sebagai Hana. Saya Muhammad Hafizul Fitra sebagai Fikran. Saya Lutfi Fernanda Arianto sebagai juri. Saya Nafisa Putri Reke sebagai Bu Putri atau guru mendadak. Saya Firanda Syifa Zahra sebagai host. Saya Nuzul Ulia Rama sebagai Bu Nadia. Di bawah lembutnya sinar mentari pagi ditemani merdunya kicauan burung, tepatnya di SMP Bina Nusantara, ada hal yang tak terduga yang terjadi pada Rain, Raylin, dan Haidar. Kepada Nanda kami, Rain, Raylin, dan Haidar diharapkan untuk segera datang ke ruang guru. Ada yang melakukan kesalahan di sini? Tidak. Yakin? Yakin? Mungkin ada yang melakukan kesalahan di sini? Enggak. Baik. Anda bertiga ibu kumpulkan karena berdasarkan undangan dari para guru beserta utusan dari kepala sekolah, Anda bertiga dipilih untuk menjadi perwakilan sekolah kita dalam lomba cerdas cermat tingkat nasional di Bandung. Kenapa harus kami, Bu? Kenapa nggak yang lain aja, Bu? Yang memutuskan bukan hanya ibu saja. Banyak guru yang telah memilih kalian. Lagian potensi di dalam diri kalian sangat besar untuk menjadi juara. Tapi kami Gak usah banyak tapi ikuti perintah ibu. Baik. Di sisi lain, di SMP Mandala juga sedang mempersiapkan pesertanya untuk mengikuti kontes cerdas cermat. Kalian tahu kalau ibu tidak menyukai kekalahan. Tahun kemarin tim mewakili sekolah kita kalah, dan ibu tidak ingin itu terjadi lagi. Ibu percaya kepada kalian, percaya bahwa kalian bisa ikuti instruksi yang diberikan nanti. Maksudnya, Bu? Jadi begini. Hari berlalu dengan cepat. Sekarang adalah 3 hari menjelang perlombaan. Rain, Raylin, Haidar, dan guru pendamping pergi ke Bandung. Sesampainya di sana, mereka mulai melakukan persiapan menjelang perlombaan tersebut. 3 hari berlalu, perlombaan pun dimulai. Banyak lawan yang dilalui oleh Rain, Raylin, dan Haidar selama perlombaan, hingga mereka masuk ke final, di mana final nanti mereka akan melawan tim dari Mandala. Sebelum final dimulai, Rain, Raylin, dan Hasbi bertemu dengan lawan mereka nanti, yakni Mauzi, Fikra, dan Hana dari SMP Mandala. Tim Mandala dengan sengaja menabrak tim Bina. Maksudnya apa? Sorry, sengaja melompati eksibisi yang Hana nanti. Siapa? Ya kalian. Jangan nanya. Saat sedang dalam perjalanan menuju ruang khusus peserta, Rain dan Raylin mengobrol. Lawan kita kayaknya kuat banget, jadi gugup. Apa kita mundur aja ya? Loh, kok kamu jadi pesimis gini? Semangat dong! Ya gimana, soalnya aku takut kita nggak bisa jawab, terus kalah. Kamu tahu nggak, banyak orang di sana yang nggak bergerak karena takut gagal. Padahal mereka nggak bergerak itu ada kendala yang jelas terjadi. Dan juga nggak ada yang minta buat kamu jadi sempurna, cukup jadi dirimu sendiri aja. Makasih ya, Ri. Aku jadi semangat lagi. Yuk kita bahas soal dari Bunda Dia, biar kita bisa buat harum nama sekolah. Oke, si Haidar kemana? Katanya sih ke toilet bentar. Oke. Selanjutnya, Rain dan Raylin membahas soal di ruang khusus peserta. Soal yang ini jawabannya gelombang transversal kan? Iya, kalau ini perambilan utama berakhir pada tahun 1915 bukan sih? Iya. Haidar, jangan ngagetin dong. Wajahmu kok murung gitu? Gak apa-apa, lanjutin aja latihannya. Oke deh. Yang ini jawabannya D nggak sih? Bukannya A. D tahu. Wah, yang ini aku udah cari pakai rumus yang kamu kasih kemarin. Tapi itu D. Coba periksa lagi, mungkin kamu salah itu. Enggak, pasti akan disederhanain dulu. Iya udah, emang hasilnya itu D. Kamu tuh salah lagi. Kamu tuh yang salah. Udahlah, terserah kamu aja, malas banget berdebat sama orang kayak kamu. Kamu pikir aku nggak malas sama kamu emang? Iya, ini setim gak bisa dibicarain baik-baik emangnya. Setelah Rain dan Raylin bertengkar, Haidar membawakan sebuah lagu, berharap dengan lagunya kedua temannya akan berbaikan kembali. Satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, lukis yang kau mau, semua ceritamu milikmu.
Nah, sekarang kalian saling minta maaf coba. Maafin aku ya, Rin. Seharusnya aku bisa bicara itu baik-baik tadi. Maafin aku juga, Rin. Gitu dong, harus saling bermaafan ya adik-adik. Siap, Kak. Lain halnya yang terjadi pada tim Mandala. Ingat ya, Bu Putri ingat jam tangannya, itu pasti jawabannya kan? Dan kalau Bu Kalau Putri, melihat ke bawah tuh jawabannya, baik udah ingat kok. Berarti saya semua ikutin apa yang Bu Putri bilang. kenapa enggak? Kalian gila. Masa sih emang kamu mau menang? Menang karena curang itu. Ya iyalah daripada kalah, buat malu-maluin aja. Tapi kan kita mau tahu hasilnya gimana. Kenapa baru sekarang protesnya? Baru sekarang gimana? Pas Bu Putri bilang soal ini ke kita aku udah protes duluan. Kalau gitu kenapa kamu nggak keluar aja dari tim? Dari dulu aku pengen banget loh ikut olimpiade kayak gini yang bagian untuk mewakili sekolah. Tapi kok gini caranya? Udah terserah kamu aja deh. Ya jelas banget kamu masuk pas ceramah-ceramahan. Kamu aja masih ikut. Tibalah saatnya final dimulai. Selamat siang semuanya, selamat datang di kontes cerdas cermat nasional peningkatan SLTP atau SMP. Sebelumnya nih, perkenalkan, saya Faye atau yang biasa dipanggil Kak Faye yang akan membawa acara kita hari ini. Dan kepada yang diperkenalkan, yang dihormati juga, Bapak El sebagai juri kita di kontes cerdas cermat nasional tahun ini. Nah, sebelumnya diperkenankan kepada para finalis untuk memasuki panggung. Selamat datang para finalis di kontes cerdas cermat nasional tingkatan SLTP atau SMP. Buat para penonton nih, saya akan memperkenalkan dua tim finalis di bagian kita. Pertama, di sebelah kanan saya ada tim dari Bina Nusantara beranggotakan Haidar, Rain, dan Relin. Apa kabar? Baik, Kak. Nah, di sebelah kiri saya ada tim dari Mandala beranggotakan Fikra, Mauzi, dan Hana. Apa kabar? Baik, Kak. Nah, sebelum dimulainya pertandingan, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap finalis. 1. Soal yang akan diberikan kepada para finalis berjumlah 4 buah dari mata pelajaran berbeda-beda, juga ditambah dengan pengetahuan umum. 2. Bentuk soalnya adalah objektif dan esai. 3. Cara menjawab soal adalah saat host telah selesai membacakan soal, tim yang pertama mengangkat bendera akan dipersilakan untuk menjawab soal. Saya akan jelaskan, bendera telah dibagi dua menjadi warna kuning dan warna biru, kuning untuk Bina Nusantara dan biru untuk Mandala. Selanjutnya, jawaban dari pertanyaan dapat disampaikan oleh salah satu peserta dari sebuah tim. Jadi soalnya itu menjawabnya dengan satu orang ya. 5. Waktu yang diberikan hanya 2 menit setiap soal. 6. Bagi tim yang dapat menjawab soal dengan benar akan diberi nilai 25 poin dan yang salah akan mendapatkan 0 poin. 7. Apabila terjadi kesamaan poin, waktu akan ditambah. Baiklah, selamat berjuang kepada para finalis kita dan semoga pulang sebagai the champion. Nah, saya akan membacakan soal pertama, tolong disimak dengan baik. 1. Bahasa Indonesia, esai. Aku dan mereka juga merindukan masa kecil kami di sekolah itu. Bagaimana kalau kita ke sana? Pertanyaannya, sebutkan semua kata ganti orang pertama Yamak dalam kutipan surat tersebut. Silakan tim Bina Nusantara. Kami dan kita. Benar. Oke, soal kedua, fisika objektif. Gelombang yang arah gambarnya tegak lurus dengan arah getarannya disebut A. Gelombang transversal. B. Gelombang. Di sini, Fikra dan Hana dari tim biru Mandala kompak melihat ke arah kursi penonton, di mana Bu Putri atau guru pembimbingnya tengah memberikan kode sebagai jawaban. Elektromagnetik. C. Gelombang longitudinal. D. Gelombang mekanik. Silakan Mandala. Gelombang transversal. Ya, jawabannya benar. Soal ketiga. Pengetahuan umum. Tahun berapakah datarnya Perang Dunia Pertama? Silakan Mandala. 1918. Yuri. Ya, jawabannya benar. Soal keempat atau soal terakhir. Tokoh Kesultanan Demak yang gugur dalam pertarungan melawan Portugis di Malaka tahun 1521 adalah. Silakan. Mati Unus. Mati Unus. Benar. Karena terjadinya kesamaan poin dari tim Bina Nusantara dan tim Mandala, yaitu 50 poin, saya akan menambahkan satu soal tambahan. Matematika objektif. Peneliti K dan R melakukan perkembangbiakan terhadap amuba.
dan masing-masing memegang 35 amuba. Dari penelitian bisa membelah diri setiap 15 menit sekali. Sedangkan amuba dari penelitian membelah diri setiap 25 menit sekali. Jika amuba dari penelitian sekarang berjumlah 1120, sedangkan amuba dari penelitian sekarang sebanyak A. 280, B. 569, C. 724, D. 840. Salah satu dari tim kuning yang curiga sejak tadi semakin curiga saat melihat Fikrah dari tim biru terus-terusan melihat ke arah guru pembimbing mereka, yaitu Bu Putri. Ditambah dengan Bu Putri yang sejak tadi melakukan gerak-gerik mencurigakan. Saya hanya berikan 2 menit untuk menjawab soal. Udahlah sih, ngapain sih kamu repot-repot cari jawabannya? Dia juga udah tahu kok. Diam. Nah, itu ibu udah ngasih jawaban. Jawabannya A. Mana? Kalian curang ya? Loh, apaan kalian bukan curang? Ini ada apa ya? Mohon kalian langsung tenang karena perlombaan masih berlanjut. Tadi saya melihat kalian terus menatap ke arah guru pembimbing kalian. Loh, kan nggak ada larangan mulai kemana aja? Tetapannya beda. Apakah mungkin kalian dan guru pembimbing kalian? Kenapa? Curang! Nggak mungkin namanya dia kalian. Fauzi, kenapa sih kamu diam tadi? Kita lagi dituduh loh. Mana kalian gak sadar? Soal-soal lomba tadi sama kayak soal yang dikasih Bu Nadia ke kita. Bu Nadia? Jadi sebelumnya kamu udah tahu dah? Kenapa baru kasih tahu sekarang? Awalnya aku gak mau laporin ibu kandung aku sendiri. Hah? Bu Nadia itu ibu kandung aku. Aku bingung mau laporin masalah sogok itu atau enggak. Kalau iya berarti aku ngelaporin ibuku sendiri. Ya walaupun ibu aku salah tapi rasanya... Tunggu, jadi Nadia baru soal lomba ke juri. Terus soal yang kita bahas dan soal yang aku debatin sama Ren itu sebenarnya soal lomba. Iya, Kamu tahu dari mana, Dak? waktu aku habis dari toilet tadi. Halo, dengan Pak El, juri untuk cerdas cermat di Bandung. Selamat pagi juga Bu Nadia. Ada apa ya Bu? Enggak, saya cuma mau nanya, buat yang kemarin itu bagaimana Pak? Oh alah, aman Bu. Apalagi uangnya sebanyak ini. Saya jamin deh Bu, yang menang cerdas cermat tahun ini dari sekolah Ibu. Bu Nadia, kenapa ibu melakukan ini? Katanya kami memiliki potensial. Potensi yang kalian mencari tidak menjamin kalian akan menang dalam perlombaan kali ini dan mengharumkan nama sekolah kita. Bagaimana kalau kalian, alasan yang konyol. Ya, sekarang jadi banyak curang ya. Kalian diam, nggak usah ikut campur. Kasihan gue, nggak punya sama. Karena udah apa bedanya mereka sama kita? Guru kita aja nggak percaya sama kita, menyuruh kita curang lagi. Mauzi! Dan ya, terjadi lagi keributan antara tim kuning dan tim biru. Tim biru yang dengan kompaknya mengejek tim kuning karena melakukan kecurangan, dan tim biru tepatnya Hana tengah menyalahkan Mauzi atas perkataannya. Saya sebagai host meminta maaf sebesar-besarnya kepada para penonton atas keributan yang terjadi. Pertandingan Cerdas Cermat Nasional tahun ini dihentikan disebabkan kedua tim melakukan kecurangan dan juri yang mau saja disuap. Maka dari itu, kedua tim didiskualifikasi. Pada akhirnya, kedua tim harus merelakan gelar di champion mereka, alias kedua tim didiskualifikasi. Berbeda halnya dengan Pak El dan Bu Nadia yang harus menjalani sidang hukuman karena terbukti melakukan suap. Dan ya, begitulah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga. Tidak ada kebohongan yang sepenuhnya tenggelam. Akan ada saatnya ia menampakkan diri ke permukaan, walaupun dengan cara yang tak pernah disangka. Beberapa hari setelahnya, tim dari Bina Nusantara dan tim dari Mandala tidak sengaja bertemu di sebuah taman. Ren, Raylin, kami minta maaf atas perkataan kami waktu itu ya. Nah, nggak apa-apa. Lagian itu udah berlalu. Nah iya, karena belum